Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil beberapa kaidah tentang konsep rezeki di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada 4 kaidah. Ya. Siapa yang menyebutnya mulai 1 sampai 4? Yang kemarin hadir murojaah. Pak Zaki, jenengan catatnya. Yang pertama, tentang kehidupan manusia pertama. Yang kedua, pentingnya rezeki. Nomor 2. itu yang pertama, pentingnya rezeki. Itu yang pertama ya. Jadi pentingnya rezeki itu datang setelah pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Rezeki bagian yang telah ditentukan. oh itu yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Yang kedua, rezeki manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, Rezeki akan senantiasa diperoleh. nah, tadi yang ketiga tadi. Rezeki bagian yang telah ditentukan. Ya, rezeki adalah bagian yang telah ditentukan dan terjaga. Nah, yang keempat, Rezeki akan senantiasa diperoleh oleh orang yang memperoleh rezeki dan rezeki akan mengejarnya. ya, rezeki mengejar orang yang telah ditakdirkan mendapatkan rezeki itu. Jadi ar-rizqu yatlubu sahibahu. Jadi bukan orangnya mencari, tapi rezekinya lah yang mencari orang yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana kematian, ya. Kematian yang mengejar kita, demikian juga rezeki kita yang mengejar kita. Baik, pembahasannya telah kita jabarkan panjang lebar, demikian juga ayat-ayat yang menunjukkan tentang kaidah-kaidah ini. Kemudian kaidah yang kelima, rezeki adalah perantara antara penciptaan dan kematian. Jadi antara diciptakannya kita dengan matinya kita, masa ini adalah masa-masa rezeki turun. Ya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kalian, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah membangkitkan kalian. Ayat ini ya berurutan karena di dalam ayat itu ada kata summa. Ya, summa itu dalam bahasa Arab taqtadi at-tarahi, ta'qib wa tarahi. Jadi summa itu maknanya adalah berurutan dan ada jeda waktu. Ya, berbeda dengan wa. Ya, kalau wa itu artinya dan, bersamaan, kadang bersamaan, bisa jadi yang kedua ini yang dahulu. Karena wa itu artinya bersamaan dan tidak lazim, yang pertama disebutkan harus dahulu, tidak lazim. Ya, misalkan dakhala Zaidun wa Amr. Ya, Amr dan Zaid masuk, itu tidak lazim Amr dan Zaid bersamaan. Bisa jadi Zaid dahulu, bisa jadi Amr dahulu. Yang penting dua-duanya sama-sama masuk rumah. Tapi kalau summa itu berurutan dan ada jeda waktunya. Ya, makanya di sini Allah menyebutkan 4 hal. Yang pertama adalah penciptaan. Allah yang menciptakan kita, ya, kemudian memberikan rezeki kepada kita, kemudian mematikan kita, kemudian membangkitkan kita. Berarti selama kita hidup sampai kita mati nanti, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan rezeki kita. Ya, rezeki itu adalah perantara, wasitah antara penciptaan dan kematian. Oleh karena itu, makanya selama manusia itu hidup, ya, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqahu. Tidaklah jiwa itu akan mati sebelum dia ya mengambil seluruh hak rezekinya. Jadi hak rezeki yang telah ditetapkan itu semuanya diambil. Kalau masih ada bagian, ya, itu jiwa itu tidak akan mati. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara 4 hal ini, penciptaan, rezeki, kematian dan kebangkitan. Ini 4 hal ini siapa yang melakukannya? Penciptaan siapa yang menciptakan kita? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ketika mereka itu orang-orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Yang menciptakan mereka Allah. Yang mematikan kita Allah. Yang membangkitkan kita Allah, maka demikian juga yang memberikan rezeki kepada kita
Allah. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya sebagaimana Allah menciptakan kita, maka Allah sajalah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan sebagaimana kehidupan kita itu ya bertahap. Jadi kita itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Apakah begitu diciptakan langsung besar, langsung pakai baju, langsung minum, langsung bekerja? Tidak. Tapi kita begitu lahir tanpa memakai pakaian apapun. Ya. Makan tidak bisa. Kerja apalagi? Ya jangankan makan dan kerja. Kita masih buang air saja hanya cuma bisa menangis. Menangis, mau makan menangis, tidak nyaman menangis, mau tidur menangis, bangun tidur menangis. Hanya bisa menangis saja. Itulah manusia. Tapi lama kelamaan manusia ya bisa mendengar, ya, kemudian bisa melihat, bisa berbicara, bisa makan sendiri, bisa berjalan dan sebagainya. Ini semuanya bertahap. Ketika kita baru lahir kita hanya bisa minum ASI. Ya, kemudian setelahnya makan makanan yang lembut-lembut. Kemudian makan makanan yang agak keras mungkin. Baru setelah itu kita bisa makan apa saja. Tapi itu semuanya bertahap. Makanya sebagaimana penciptaan itu bertahap, maka rezeki pun bertahap. Ya, rezeki pun bertahap. Jadi rezeki yang didapatkan oleh manusia itu Allah berikan bertahap. Ketika kita kecil maka Allah berikan rezeki itu sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Ketika kita mulai tumbuh maka Allah tumbuhkan rezeki kita. Ketika kita besar kita punya tanggung jawab yang banyak ya. Tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab terhadap istri, tanggung jawab terhadap anak, maka Allah pun berikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Maka tidak heran ya, kadang kita melihat dulu kita sebelum menikah kok rezekinya segitu cukup. Ya, waktu kita masih kuliah mungkin dikirimi oleh orang tua 1 bulan 300.000 cukup. Cukup itu semua. Ya, bahkan mungkin bisa nabung dengan uang cuma segitu. Ketika baru menikah mungkin uang 1 juta 1 bulan cukup. Ya, tapi ketika sekarang punya anak ya tidak cukup 1 juta, tidak cukup 300.000. Tapi kita masih bisa hidup. Ya itulah. Ya rezeki itu ya Allah tumbuhkan, Allah kembangkan sesuai dengan perkembangan kita. Kemudian sebagaimana ajal kita, ya kan tadi ada penciptaan, ada rezeki, ada ajal, kematian. Sebagaimana kematian kita itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Idza jaa ajaluhu la yastakhirun. Jadi ketika datang ajalnya maka tidak bisa diundurkan, tidak bisa juga dimajukan. Begitupun rezeki, ketika sudah ditetapkan maka ya daya upaya apapun yang kita lakukan tidak akan bisa memajukan rezeki. Tidak bisa memundurkan rezeki, tidak bisa menambah rezeki, tidak bisa mengurangi rezeki. Ya, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah menjelaskan tentang penciptaan manusia, ya, ada 3 fase. Arba'ina yauman nutfah, summa arba'ina yauman alaqah, ya. 40 hari nutfah mani, 40 hari lagi dalam bentuk segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging, baru setelah itu yursalu ilaihi malak, dikirimlah malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat ini diutus, diperintahkan untuk mencatat empat hal. Bikatbi rizkihi, yang pertama untuk menulis rezekinya. Wa ajalihi, usianya, ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Yang keempat, syaqiyun au sa'idun. Dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Sebagaimana ajal itu telah ditentukan, ditetapkan, demikian juga rezeki pun telah ditentukan dan ditetapkan. Dalam beberapa ayat misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah." Allah berfirman, apakah yang menciptakan, yang memulai penciptaan, kemudian dia mengembalikannya, ya, mematikannya, dan yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, a ilahum ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Berarti ada kaitannya antara rezeki itu dengan akidah seorang mukmin. Ya, sebagaimana penciptaan dan
kematian, yaitu ada kaitannya dengan akidah. Seorang mukmin itu yakin yang menciptakan dia Allah, yang mematikan dia Allah, yang membangkitkan dia pada hari kiamat Allah. Maka dia pun yakin yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan antara rezeki dengan akidah. Jadi rezeki itu adalah bagian dari akidah seorang mukmin. Maka tidak benar kalau rezeki itu hanya masalah dunia, tidak ada kaitannya dengan agama, tidak benar. Bagi seorang mukmin rezeki itu adalah akidah, adalah bagian dari agama. Bahkan dalam sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah berfirman, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada al-khaliq ya, pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Jadi ini pertanyaan, namun maksudnya adalah pengingkaran. Jadi tidak ada al-khaliq, tidak ada pencipta selain Allah. Demikian juga tidak ada ar-razik ghairullah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita imani sebagai seorang mukmin ya, supaya nanti tidak salah ketika kita mencari rezeki dan kita tahu bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah, maka kita akan mencari rezeki dengan cara yang Allah ridhoi. Ya, cara yang Allah gariskan, ini cara halal. Dan alhamdulillah cara halal itu banyak sebagaimana kaidah yang akan datang. Dan tidak mencari dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, ketika kita tahu bahwasanya rezeki itu milik Allah, maka kita tidak akan bersandar kepada usaha kita saja. Ya, kita akan berusaha tetap karena itu adalah bagian dari ibadah. Akan tapi bersandar hasilnya ya, menyandarkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah sang pemberi rezeki. Kaidah yang keenam ya, ini kaidah yang berkaitan dengan sebab. Kaidah yang sebelum-sebelumnya ini berkaitan dengan musabbib, yaitu Allah. Ya, ada musabbib, ada sebab. Ini supaya kita tidak salah kaprah ya. Kadang orang menjadikan musabbib dan sebab itu satu hal. Ada yang hulu terhadap sebab, ada yang hulu terhadap musabbib. Tapi seorang mukmin itu pertengahan, tidak hulu terhadap sebab, tidak hulu terhadap musabbib. Contohnya apa? Orang yang hulu terhadap sebab, jadi dia mendewakan sebab. Ya, bahkan ada perkataan mereka, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, ini usaha tidak mengkhianati hasil. Ini perkataan ini terlalu hulu terhadap sebab. Ya, seolah-olah kalau sebabnya begini berarti harus begini hasilnya. Demikian juga hulu terhadap musabbib. Ya, hulu terhadap Allah. Allah kan sudah kasih kita sudah tetapkan rezeki kita, ya sudah. Kita duduk saja nanti Allah turunkan rezeki dari langit. Ini hulu terhadap musabbib. Tapi seorang mukmin pertengahan ya. Karena dia tahu ada sebab, ada musabbib. Ada sebab yang merupakan sunatullah, ikhtiar kita yang kita ikhtiarkan, dan itu adalah ibadah. Dan juga ada musabbib, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki melalui jalan sebab yang kita tempuh. Baik. Kaidah yang keenam adalah ya kaidah antara rezeki dan sebab. Ya. Ini kaidah umum, nanti akan dijabarkan dengan kaidah-kaidah berikutnya. Jadi antara rezeki dengan sebab. Apa hubungan antara rezeki dan sebab? Yang pertama, ya, ini kaidah turunan dari kaidah keenam ya. Bahwasanya kita yakin Allah mampu mendatangkan rezeki tanpa sebab. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada siapa? Allah memberikan rezeki kepada siapa? Hah? Kepada Maryam. Ya. Allah memberikan rezeki kepada Maryam tanpa sebab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, maka Nabi Zakaria melihat di situ ada buah. Ya. Kemudian apalagi contohnya? Nabi Isa, ketika sahabatnya Nabi Isa minta diturunkan hidangan dari langit, kemudian Allah turunkan hidangan tanpa sebab. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau itu mampu berpuasa berhari-hari tanpa makan, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki, membuatnya
kenyang dan tidak merasa lapar. Ini adalah rezeki yang Allah berikan tanpa sebab. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua manusia seperti ini? Apakah semua manusia mendapatkan rezeki tanpa sebab? Jawabannya adalah tidak. Karena ini adalah khusus ya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala khusus kepada sebagian hambanya. Akan tapi sebagian besar mendapatkan rezeki dari Allah dengan sebab. Makanya kaidah yang keenam ini yaitu Allah mampu memberikan rezeki tanpa sebab. Akan tapi sunnatullah ya, Allah menjadikan sebab itu adalah jalan datangnya rezeki. Paham ya? Jadi Allah mampu mendatangkan rezeki tanpa sebab, mampu. Contohnya banyak sekali. Tapi sunnatullah, Allah menjadikan rezeki itu datang melalui sebab-sebabnya. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu kan datang dengan sebab. Sebagaimana itu adalah sunnatullah dan banyak hikmah dari sini. Dan kita juga perlu tahu bahwasanya sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab datangnya rezeki itu adalah banyak. Katsirah, mutanawwi'ah, yasirah. Jadi rezeki itu sebabnya banyak, kemudian semuanya mudah. Tidak ada yang susah. Sebabnya banyak, coba kita lihat ya. Orang yang mencari rezeki itu kan banyak jalannya. Di antara mereka ada yang sebagai petani, ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai pedagang, ya, ada yang sebagai pemberi jasa dan sebagainya. Banyak sekali. Bayangkan kalau Allah jadikan sebab rezeki itu cuma satu. Ya, contohnya misalkan sebab rezeki hanya melalui petani saja, pertanian. Maka semua orang akan berlomba-lomba jadi petani. Kemudian siapa yang akan jadi peternak? Siapa yang akan berburu? Siapa yang akan jadi pedagang? Siapa yang akan memberikan jasa? Kalau Allah jadikan rezeki cuma satu jalan, perdagangan saja, maka semua orang akan menjadi pedagang. Lantas siapa yang akan menjadi petani? Siapa yang akan menjadi produsen? Nah, ini akan menimbulkan masalah. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab itu banyak dan semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Tidak ada yang susah. Baik. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di kisah Nabi Ibrahim ya, beserta istrinya Sarah. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian ya, ketika malaikat itu memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim akan mendapatkan putra dari istri pertamanya Sarah. Maka istri yang mendengar tadi, Sarah tadi, datang ke malaikat ya. Sambil dia berteriak ya, saking senangnya dia berteriak, fasakkat wajhaha. Kemudian dia tampar pipinya. Ya, dia seolah-olah apa ya, heran gitu ya. Seolah-olah heran, dia percaya, tapi seolah-olah heran ya. Kayak kita misalkan ada kabar gembira itu kadang-kadang kita pukul pipinya, ini mimpi enggak ini ya? Nah, ada ulama yang mengatakan dia pukul pipinya karena malu ya. Karena pada waktu itu dia sudah tua dan juga mandul. Makanya dia berkata, dia berteriak sambil berkata, qalat ajuzun aqim. Ya, saya itu wanita yang tua, lagi pula saya mandul. Ya, artinya bagaimana mungkin seorang wanita yang mandul tua pula, bagaimana mungkin dia mendapatkan anak? Para ulama mengatakan ada 3 sebab kenapa Sarah itu heran dengan kabar dari malaikat. Yang 2 sebab tadi sudah disebutkan, Sarah itu mandul, kemudian dia tua. Sebab yang lain, wa ba'li syaikha, dan suamiku tua juga. Nabi Ibrahim pada saat itu tua. Berarti 3 sebab ini yang secara akal ya, secara adat kebiasaan manusia ini mustahil. Ya. Suami istri tua, kemudian istrinya mandul, punya anak. Makanya Sarah pun seolah-olah ingin meyakinkan dirinya, apakah betul kabar ini? Maka malaikat berkata, qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka malaikat berkata, ya seperti itulah perkataan Rabbmu. Firman dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain, wa imra'atuhu qa'imatun fadhuhikat. Ya. Dan istrinya, istri Nabi Ibrahim, Sarah itu
pada saat itu sedang berdiri ya, mendengarkan percakapan Nabi Ibrahim dengan malaikat. Fadhahikat. Dhahikat ini ya, jumhur ulama mengatakan tertawa, karena memang dhahik itu tertawa. Artinya senang dengan kabar itu. Akan tapi ada pendapat ahli tafsir, meskipun ini dilemahkan oleh ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir, dhahikat itu artinya adalah haid. Jadi dhahik itu kan haid. Artinya Sarah seketika itu haid. Kalau kita ambil pendapat yang ini ya, meskipun itu lemah, tapi pendapat ini dalam bahasa Arab memiliki makna. Karena memang dhahik itu artinya adalah haid. Berarti Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rezeki anak kepada Nabi Ibrahim melalui sebab yaitu haid. Ya, padahal Allah mampu saja menciptakan anak seperti Allah menciptakan Nabi Adam, seperti Allah memberikan putra kepada Maryam. Akan tapi Allah ingin memberikan sebab, yaitu sebabnya diantaranya adalah haid. Nah, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin tahu bahwasanya rezeki yang Allah datangkan itu melalui sebab, dan dia tahu bahwasanya sebab itu adalah ciptaan Allah. Jadi sebab itu adalah ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Sarah tadi haid, itu ciptaan Allah. Demikian juga ketika Allah ingin memberikan makanan kepada Maryam setelah melahirkannya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhl. Jadi goncangkan pohon kurma. Ini kan luar biasa ya, pohon kurma itu kalau kita lihat, ini kira-kira kokoh apa enggak ya? Pohon kurma itu hampir mirip pohon kelapa, bahkan lebih kuat dari pohon kelapa. Akan tapi Allah memerintahkan wahuzzi ilaiki, ya, goyangkan pohon kurma itu kepadamu. Ya. Bayangkan wanita yang baru melahirkan itu lemas apa kuat? Ya? Lemas. Akan tapi Allah ingin mengajarkan kepada hambanya itulah sebab. Ya, meskipun kelihatannya mustahil, tapi coba itu sebab. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Makanya ketika seorang mukmin yakin bahwasanya sebab itu adalah ciptaan Allah dan rezeki itu berasal dari Allah, maka dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya rezeki itu tidak selamanya sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan usaha, jangan berkeyakinan bahwasanya rezeki yang kita dapatkan harus setimpal dengan usaha yang kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, usaha tidak mengkhianati hasil. Ini betul apa salah ini? Ya, seorang mukmin meyakini bahwasanya hasil itu di tangan Allah, bukan di tangan usaha. Maka dia harus yakin bahwasanya hasil yang dia peroleh tidak lazim persis dengan usaha yang dia lakukan. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Ya, dan itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan usaha yang mungkin usaha itu tidak seberapa, akan tapi Allah berikan hasil yang luar biasa. Kemudian seorang mukmin yang meyakini bahwasanya sebab itu adalah makhluk Allah, sebab itu adalah ciptaan Allah, maka dia tidak menggantungkan dirinya dengan sebab, akan tapi dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho, ini yang penting, ridho ketika dia mendapatkan hasil apapun hasil itu. Ya, setelah dia berikhtiar, setelah dia melakukan usaha, kemudian Allah takdirkan hasilnya seperti ini, maka dia akan ridho. Ya, seberapapun hasil itu, mau hasil itu banyak dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Mau hasil itu tidak banyak, dia pun tetap bersyukur dan ridho, dan dia berusaha untuk menyempurnakan sebab. Itulah ketika seorang mukmin tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, dan Allah menjadikan rezeki itu melalui sebab, akan tapi hasil dari sebab yang kita lakukan itu tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaidah yang berikutnya, al-mu'min yahris 'alal asbab wa yu'alliq qalbahu 'alal khaliqir razzaq. Ini masih berkaitan dengan sebab ya. Ya, kaidah yang setelah
kaidah ke-6 tadi, ini kaidah ke-7 dan seterusnya nanti akan berkaitan dengan sebab. Karena kita sebagai seorang mukmin harus di pertengahan ya. Jangan sampai kita hulu ke sebab atau kita hulu ke musabbib, tapi kita berada di pertengahan. Ya, kita tetap melakukan sebab meskipun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang ke-7 ini, seorang mukmin itu berusaha dengan semangat dia melakukan sebab, akan tapi dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki. Jadi dia maksimal dalam melakukan sebab, karena melakukan sebab itu adalah ibadah, dalam rangka dia ibadah ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sebab, sebagaimana dalam perkara akhirat ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya kita semua itu sudah ditakdirkan ya, mana orang yang termasuk ahli surga, mana yang termasuk ahli neraka, mana termasuk orang bahagia, mana termasuk orang sengsara. Maka sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap manusia, setiap individu itu Allah mudahkan untuk menjemput takdirnya. Ini perkara akhirat. Sebagaimana dalam perkara akhirat ya, kita disuruh untuk beramal. Karena kita tidak tahu akhir riwayat hidup kita. Demikian juga dengan masalah rezeki. Ya, kita pun beramal. Kita jemput rezeki kita itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki kita, namun Allah rahasiakan rezeki kita itu berapa. Allah rahasiakan di mana kita akan mendapatkan rezeki dan kapan kita akan mendapatkan rezeki. Di antara hikmahnya adalah supaya kita beristihad, berusaha untuk menjemput rezeki kita. Dan dari situlah nanti akan ada kemakmuran di muka bumi. Ya, bayangkan ketika semua individu ini berusaha menjemput rezekinya, ya, yang petani dia berusaha untuk memperoleh hasil tani yang luar biasa, kemudian peternak pun demikian, yang produsen pun memproduksi dengan kualitas yang tinggi, kemudian yang pedagang pun demikian ya, supaya dagangannya itu laku keras, ya dia jadikan barang dagangannya itu murah. Maka disinilah akan ada kemakmuran di muka bumi, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan manusia di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kaidah ini ya, Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kalian ya terhadap Allah. Daud di sini siapa? Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ayahnya dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang sekaligus raja. Dan tidak hanya rajanya manusia, tapi rajanya semua makhluk. Ya, karena di antara rakyatnya Nabi Sulaiman itu jin, hewan-hewan ya. Ini rakyatnya. Bahkan benda-benda mati seperti awan, angin, ini rakyatnya. Dibayangkan kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya. Ini i'malu ala Daud. Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya. Wahai Daud, i'malu, wahai keluarga Daud, ya, i'malu syukra, sebagai bentuk rasa syukur. Padahal Nabi Daud dan anaknya dan keluarganya ini adalah keluarga kerajaan. Dan kerajaannya bukan kerajaan biasa, tapi kerajaan yang luar biasa. Ya, kerajaan yang tidak hanya mencakup kekuasaan manusia saja, tapi bahkan mencakup kekuasaan jin, alam yang lain, kekuasaan hewan, burung dan sebagainya, bahkan kekuasaan benda-benda mati. Ya. Gunung-gunung ini juga berzikir bersama Nabi Daud. Angin itu ditunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Akan tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu, beramallah. Ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Kalau seorang mukmin tahu bahwasanya bekerja itu adalah bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun dia, berapapun aset yang dia miliki, sekaya apapun dia akan tetap bekerja dalam rangka syukur kepada Allah. Ya, karena ini adalah memakmurkan bumi ya. Jangan dikira bekerja itu untuk kepentingan kita pribadi, tidak. Tapi bekerja kita
itu dalam rangka memakmurkan bumi yang mana itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka meskipun seandainya kita kaya raya, ya, 7 turunan pun kalau kita tidak kerja tidak akan kelaparan, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bekerja. Karena ini bentuk syukur, ya. Maka mulai dari sekarang ketika kita paham kaidah ini, ya tidak ada kata untuk tidak bekerja. Ya, apalagi kita yang pas-pasan. Tidak ada kata tidak bekerja. Siapapun kita harus bekerja. Karena bekerja itu sendiri adalah syukur kita kepada Allah. Memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Allah berikan kepada kita apa? Kemampuan untuk berkarya, untuk berproduksi, maka itulah pekerjaan kita. Allah berikan kemampuan kepada kita apa? Ilmu. Kita ajarkan kepada manusia, maka itulah pekerjaan kita. Allah berikan kepada kita kemampuan otot, ya, maka itulah pekerjaan kita. Maka dari apa yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan. Ya, bekerja dengan itu. Karena ini adalah bentuk syukur kita atas pemberian Allah kepada kita. Ya, jadi bekerja menurut seorang Muslim, ya, dalam pandangan seorang Muslim adalah ibadah, bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah tidak boleh kita tinggalkan, begitu juga bekerja tidak boleh kita tinggalkan. Ya, sekaya apapun kita, ya, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun aset kita, maka Allah menginginkan kita bekerja supaya apa? Supaya ada kemakmuran di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah dituliskan tempat tinggalnya, apakah dia di surga atau di neraka. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afalan natakil?" Ya Rasulullah, kalau gitu kita tunggu saja, kita tawakal saja, kata sahabat. Ya, tidak usah kita berusaha, kita tawakal saja. Ya, kalau Allah menjadikan kita ahli surga, maka kita akan menjadi ahli surga. Kalau Allah menjadikan kita ahli neraka, maka kita ahli neraka. Maka Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ya, maka tetap beramal. Karena semua akan Allah mudahkan untuk menjemput takdirnya. Demikian juga tetap beramal, tetap kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah telah tetapkan rezeki kita, ya, dalam rangka yang pertama adalah ibadah kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah, yang kedua adalah untuk menjemput rezeki itu. Taib. Kemudian termasuk di antara kaidah ini, ya, yang kita pahami bahwasannya rezeki itu tetap datang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, meskipun sebab yang kita lakukan itu berganti-ganti, ya, datang dan pergi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kadangkala kita itu bekerja ini tidak satu pekerjaan seumur hidup. Ya, ada orang yang ya bekerjanya itu sering gonta-ganti, serabutan misalkan. Kerja ini oke, kerja itu oke, ini selesai kerja itu, pindah lagi kerja ini. Ya. Atau dia punya pekerjaan yang banyak, dalam satu waktu dia punya pekerjaan di sini, punya pekerjaan di situ. Kemudian dia buka lagi cabang, punya pekerjaan di sini. Akan tapi rezeki yang dia peroleh, ya, sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadangkala pekerjaan kita berubah, tapi rezeki kita tetap. Kadangkala rezeki kita tetap, tapi pekerjaan kita tetap, tapi rezeki kita yang berubah. Karena memang, ya, rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak berbanding lurus dengan pekerjaan kita. Paham, ya? Dan ini tidak bertentangan dengan perkataan kita tadi bahwasanya bekerja itu ibadah. Tidak. Ya. Justru ini menguatkan bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan dari kita bekerja, melakukan sebab, ya, berikhtiar, kemudian dari ikhtiar itulah Allah bukakan pintu rezeki. Dan seperti yang disebutkan dalam kaidah sebelumnya, sebab rezeki itu banyak, pintunya banyak. Makanya kadangkala seorang ketika mengetuk pintu yang satu, kemudian Allah tidak bukakan rezeki dari pintu ini, atau Allah bukakan tapi
sedikit, maka ketuklah pintu yang lain. Ya, demikian seterusnya sampai kita ketemu dengan pintu yang mana disitulah rezeki kita Allah buka lebar-lebar. Ya, jadi jangan terpaut dalam satu pintu saja. Ya, misalkan orang bekerja sebagai karyawan, ketika di PHK sudah matilah kita. Ya, seolah-olah rezeki itu yang memberi adalah atasannya, pabriknya, perusahaannya. Kalau tidak bekerja di sini berarti matilah kita. Tidak, seorang mukmin tahu ini satu pintu. Masih banyak pintu yang lain. Kalau bisa ketuk semua pintu itu. Ya, sehingga kita tahu dari pintu manalah Allah memberikan rezeki kita. Baik. Kaidah yang ke-8. Ar-rizqu laisa ala qadril asbab daiman. Jadi ini menguatkan kaidah sebelumnya bahwasanya rezeki itu tidak berbanding lurus dengan sebab, ya, tidak selalu berbanding lurus dengan sebab. Jadi rezeki itu tidak selalu berbanding lurus dengan sebab. Kadang ya rezeki itu berbeda. Nah, bahkan ya, yurzaqul insan wa in kana jahilan wa yuhramul aqil li'anna rizqa biyadillah. Ya, kadangkala orang yang jahil itu Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan kadangkala Allah sempitkan rezeki orang yang pinter, orang yang cerdas, ya, karena memang rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata seorang penyair, ya, ya'ishul fata fi dahrihi wa huwa jahilu wa yuqdil fata fi dahrihi wa huwa alimu. Falau kanatil arzaqu tajri 'alal hija halakna idzan min jahlihin nal bahaimu. Jadi penyair ini mengatakan orang yang jahil, orang yang bodoh itu sepanjang hidupnya dia bergelimang dengan kenikmatan, dengan harta. Ya. Dan sedangkan orang yang alim, orang yang cerdas itu sepanjang hidupnya dia sengsara. Nah, itu menunjukkan bahwasannya rezeki itu tidak bergantung kepada kecerdasan orang, tidak bergantung kepada ilmu seseorang. Karena kalau rezeki itu bergantung kepada ilmu seorang, maka sungguh akan mati. Ya, karena tidak mendapatkan rezeki itu hewan-hewan ternak. Nah, hewan ternak kan tidak berakal. Kalau rezeki itu bergantung dengan akal, bergantung dengan kecerdasan, maka semua hewan ternak akan mati karena mereka tidak memiliki akal. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, mengatakan dalam syairnya, wa ajibtu lid dunya wa hirfati ahliha wa rizqu fima bainahum maqsumu wal ahmaqul marzuqu a'jabu ma ara min ahliha wal ajizul mahzumu thumma qada ajabi li ilmi annahu rizqun muwafin waqtuhu ma'lumu. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, mengatakan, saya itu heran terhadap dunia dan keahlian, ya, atau kecerdasan orang-orang penduduk dunia itu dalam keterampilan mereka dalam mencari rezeki. Ya, rezeki itu telah dibagi-bagi oleh Allah kepada mereka masing-masing. Orang yang ahmak, ya, ahmak itu sangat bodoh, ya. Orang ahmak itu sangat bodoh. Orang yang ahmak itu mendapatkan rezekinya. Dan aku heran orang ahmak kok bisa mendapatkan rezekinya. Ya, sedangkan orang yang cerdas itu malah ajiz, ya. Dia malah kesulitan untuk mencari rezeki. Akan tapi ketakjubanku ini hilang ketika aku tahu bahwasanya rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan telah ditentukan waktunya. Jadi aku heran pertama ketika melihat dunia kok seperti ini, kemudian pekerjaan-pekerjaan, ya, karya-karya yang dilakukan oleh manusia, usaha mereka untuk mencari rezeki itu heran, ya, berbeda-beda. Tapi kadang dia melihat orang yang ahmak dapat rezeki, tapi orang yang pintar, orang yang alim, orang yang cerdas justru rezekinya seret. Tapi ketakjuban Abul Aswad ini hilang ketika dia meyakini bahwasanya rezeki itu adalah di tangan Allah. Jadi Allah sendirilah yang membagikan rezeki itu kepada hamba-hambanya. Baik. Makanya seorang mukmin tidak akan menggantungkan rezekinya itu kepada apa yang dia usahakan dari ikhtiarnya. Ya, ketika dia berikhtiar dan ikhtiar itu maksimal, dia tidak akan berkata, oh saat ini aku akan berjaya, aku akan meraup hasil yang maksimal. Ya,
Jangan sampai ketika seorang petani misalkan, ketika Allah berikan hujan yang cukup, ya, tanah yang subur, ladang yang luas, yang hijau, kemudian dia lantas sombong. Jangan sampai, karena bisa jadi dia gagal panen, ya. Demikian juga seorang peternak, ya, ketika Allah berikan dia hewan-hewan yang gemuk-gemuk, maka jangan sombong. Seorang pedagang pun demikian, ketika Allah berikan kesempatan dia untuk berdagang di sebuah musim yang mana itu mungkin musim yang ramai, maka seorang muslim tidak akan sombong, karena dia tahu bahwasanya sebab yang dia telah lakukan ini bukan penyebab utama, dia hanya sebab saja, tapi yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya'a innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Apabila kalian takut kemiskinan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia Allah kalau Allah berkehendak. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini turun, ya, mengharamkan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir untuk berhaji ke Ka'bah, ke Mekah, tidak boleh. Jadi setelah tahun ini, ya, pada saat itu tahun ke-9, ya, ketika Nabi SAW mengutus Abu Bakar untuk berhaji bersama kaum muslimin, maka di situ Allah melarang orang-orang musyrik untuk datang ke Mekah untuk berhaji. Untuk menjawab pertanyaan ahlu Mekah, ya, pertanyaan pedagang-pedagang Mekah yang sebelumnya itu mereka memanfaatkan momen haji untuk berdagang. Ya, ini kan orang musyrik tidak bisa masuk ini. Berarti nanti penghasilan mereka akan kurang. Maka Allah mengatakan, kalau kalian takut miskin, ya, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia Allah jika Allah berkehendak. Ini ayat ini turun kepada orang-orang Mekah. Ayat ini menjelaskan tentang momen perdagangan pada saat haji. Namun sebagaimana perkataan para ulama, al-ibratu bi umumi al-lafat la bi khususi sabab. Jadi pesan yang disampaikan oleh Al-Quran itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sababnya. Maka keumuman lafadz ini mencakup siapa saja yang ketika dia hendak melakukan ketaatan kepada Allah atau meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia takut miskin, maka ketahuilah Allah berfirman, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian kalau Allah berkehendak. Ini orang-orang yang mau hijrah takut, ya, mau ini bekerja di bank riba, mau hijrah, Ustadz bekerja di mana nanti? Dapat penghasilan dari mana? Ini kebutuhanku banyak, utangku, ya, masih belum selesai, kok resign dari pekerjaan riba. Ini orang-orang yang takut meninggalkan perkara yang haram, takut hijrah hanya karena miskin, maka ingat ayat ini, fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya'a. Allah mengatakan fasawfa yughnikumullah, Allah akan mengayakan kalian, membuat kalian kaya. Min fadlihi, ya, min fadlihi, dari karunia Allah. Jadi bukan dari usaha kalian. Kalian misalkan tinggalkan pekerjaan yang sudah mapan, akan tapi pekerjaan itu haram, ya, kalian tinggalkan pekerjaan yang sudah mapan itu ke pekerjaan yang lain yang kalian mungkin, ya, belum tahu apakah pekerjaan ini akan mapan atau tidak, tapi Allah katakan min fadlihi, dari karunia-Nya, bukan dari karunia kalian. Maka usaha apapun yang kalian lakukan, ketika Allah katakan min fadlihi, dari karunia-Nya, maka bisa jadi pekerjaan kalian itu akan menjadi berkah, dan bisa jadi rezeki yang kalian peroleh selain halal akan menjadi lebih banyak, karena Allah berjanji akan membuat kaya kalian, ya. Maka ayat ini bagi orang-orang yang masih ragu untuk berhijrah, mulai sekarang
Coba tadabburi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekayaan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekayaan itu dari karunia Allah, bukan dari usaha kita? Ya. Karena Allah ingin kita segera kembali kepadanya. Allah ingin segera, ya, jangan tunda-tunda dulu. Ya, tunggu Ustaz, ya, tunggu sampai kita ngumpulkan uang dulu baru hijrah. Ini Allah tidak ingin itu. Ya, justru Allah ingin menguji kita. Kita betul-betul hijrah, betul-betul tinggalkan dosa, kemudian mulailah dengan kehidupan yang baru dengan keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan janjinya berupa kekayaan dan karunia darinya. Ini adalah kaidah yang ke-9 ya, masih berkaitan dengan kaidah yang sebelumnya, yaitu khauful faqri la yakunu a'iqan an ta'atillah wa tarki ma'siyatih. Jadi takutnya kita dengan kefakiran, takutnya kita dengan kemiskinan tidak melarang kita untuk tetap taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Jadi takutnya kita terhadap kemiskinan tidak membuat kita mundur dari hijrah. Ya, kalau sudah mau hijrah silakan, bismillah, tawakkal ala Allah. Maka Allah akan menolong kita. Baik, kaidah yang setelahnya ini agak panjang ya, mungkin waktunya tidak cukup, kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam.